Lanjut, ini tadi sudah, cepetan. Nah ini dari bukunya itu tuh, The Mentor in Me, ya, William Todd. Ya. Ini orang Amerika. Ya. Penulisnya William Todd. Gitu. Kalau dia menggambarkan dari 7 level kesadaran. Kalau tadi kan consciousness-nya kalau versinya Hawkins gitu. Kalau dia 7 level kesadaran. Manusia itu melewati proses ini. Ya, pertama levelnya binatang, animal. Itu yang biasanya tadi yang insting ya. Itu biasanya reptil ini dia sifatnya hanya fight or flight gitu ya. Kalau binatang gitu, kucing atau anjing ya kalau berantem ya, fight or flight atau kabur. Sama tuh manusia, kita juga pernah mengalami sesi ini atau ada yang masih di level ini ya. Kalau di level ini artinya itu level kesadarannya masih di level kesadaran binatang yang masih hanya bereaksi ya tanpa apa ya, clueless itu tanpa apa ya, nggak ada petunjuk. Dia hanya fight or flight, dia hadapi ya, atau kabur. Itu level kesadarannya di level binatang, animal katanya. Naik di atasnya di level kedua, level kesadaran mass, artinya dia ngikutin yang kebanyakan orang. Ikut aja, follower. Iya. Follow the crowd. Orang-orang sana ikut ke sana, orang sini ikut ke sini. Jadi orang begona ikut begona, orang begini ikut begini. Ikut, kalau kayak tumbuhan yang nggak punya akar, teratai, ya. Kalau harus mengalir ke barat, dia ikut ke barat. Harus mengalir ke timur, dia ikut ke timur. Naik di atasnya tingkatan aspiration, ya. Dia sudah punya aspirasi, dia sudah punya desire, dia punya hasrat, keinginan, tapi nggak ada aksi. Cuman keinginan, tapi belum berani untuk beraksi. Masih, tapi udah punya keinginan, ada niat, aspirasi. Lah. Ya. Naik lagi di level keempat itu individual, ya. Dia sudah bisa mengekspresikan secara unik, gitu ya. Unique express, gitu ya. Level di kelima disiplin, ya. Jadi dia sudah bisa memberikan perintah kepada dirinya sendiri, ya. Self discipline. Experience di level ke-6, dia real learning dan benar-benar belajar dari setiap langkah yang dia ambil. Tadi kita ngobrol sama Beng, dari setiap, kalau orang mau kondangan ada 2 cara. Ada yang dandan dulu baru jalan kondangan, ada yang jalan sambil dandan, yang penting sampai kondangan gitu. Nah itu experience, learning by doing gitu. Nah itu benar-benar belajar yang sebenarnya. Kalau kayak petani kan nggak baca buku dulu baru tanam, dia langsung aja ke sawah, nyemplung kotor-kotoran, bawa pacul gitu ya. Jadi dia belajar seorang ini. Nah itu experience, itu real learning. Yang ketujuh mastery. Kita artinya ini di sini udah di level kita menguasai. Ya. Dia bisa menginisiasi, dia sudah punya kemampuan menciptakan, ya, untuk memiliki, ya, ada kepemilikan dia. Ini resume aja ya, kalau baca bukunya saya juga belum baca sih ini, tapi dari resume yang saya baca itu ini bagus kok. Kalau salah Dr. Faiz juga bahas ini. Faiz dia ngebahas ini. Pernah saya dengar, pernah bahas ini. Oke. Tadi kita ngomong kesadaran, kita ngomong awareness, consciousness, level-level. Nanti kita berharap dari situ kita sadar nih,
ya untuk action plan kita dan disiplin diri kita. Kunci tadi dasar sebenarnya itu tadi yang mau kita sampaikan. Nah, action plan itu apa sih gitu ya? Action plan itu bukanlah target yang muluk-muluk gitu ya. Gak usah tinggi-tinggi lah gitu. Tapi bukan berarti kita nggak punya target gitu, ya. Bukan juga rencana yang sempurna. Kalau tadi kita ngobrol, saya bikin program tuh pengennya sempurna terus. Ternyata nggak akan pernah sempurna. Saya bikin hari ini versi 1 udah bagus. Nggak puas, pengen dibagusin lagi, bikin versi kedua. Udah dibagusin, nggak puas lagi, bikin versi ketiga, nggak puas. Gitu emang. Karena memang tidak ada rencana yang sempurna, tidak ada program yang sempurna. Gitu. Ya. Dan action plan juga itu bukanlah berdasarkan mood. Mood itu apa ya? Mood itu bahasa Indonesia sih. Bukan Suasana hati. suasana hati. Ya. Moodnya lagi bagus, ayo senang, nggak moodnya lagi jelek. Ya. Nggak, itu juga action plan nggak berdasarkan mood, bukan target yang muluk, ya bukan rencana yang sempurna. Jadi action plan itu rencana aksi adalah Jalan terus ya. iya, daftar tindakan yang kecil aja, yang kecil gitu, tapi jelas gitu, dan nyata. Gitu. Misalnya. Contohnya ada, contoh nih. Sebelum contohnya kita ini dulu, ciri action plan yang selaras, ya. Kalau boleh nambahin sih Pak, kalau selama saya kerja gitu ya, kalau disuruh bikin action plan itu kalau ya kurang lebih sih intinya ini cuma saya lebih familiar itu istilahnya SMART. Oke, singkatan ya. Ya, yang spesifik, measurable, achievable, relevan sama mindful. Iya, pernah dengar juga sih saya itu. SMART. Sama sih. Hampir sama sih ya. Spesifik. Kan ciri-ciri ya. Jadi spesifik, sederhana, realistis, bisa diukur, measurable, realistis, bisa diulang. Nah, ini contoh yang paling sederhana tuh misalkan gini, gua mau lebih disiplin, itu nggak spesifik, ya. Disiplinnya apa kan gitu, Nah, itu makanya nggak spesifik kan, nggak bisa diukur, nggak spesifik, nggak bisa diukur, ya. yang spesifik, ya, yang realistis bisa diukur. Contohnya, gue bangun jam 5 pagi. hari Terserah mau bikin tiap hari atau seminggu 3 hari dulu boleh, gitu. Misalkan Senin sampai Jumat, kalau weekend bebas jam 7 atau jam 8 boleh, silakan. Itu kan yang penting spesifik, sederhana, realistis, bisa diukur, ya, dan bisa diulang. Karena kan seminggu 7 hari bisa diulang. Tapi jangan mikirin action plan kayak si ini nih, siapa nih? Kadang-kadang pas saya mikir begini lah, pokoknya buka harus jam 7. Sekarang mau jam buka harus jam 7. Iya, rumah ini. Udah, berarti kan udah spesifik tuh. Ya ini langsung. Ya kadang-kadang kelas juga sih, kadang ini 7 lewat nggak dapat. Tapi kan Masih setuju. Tapi lebih sering, sebulan misalkan ya ada Oh ya, masih inilah toleransi. Masih sedikit tapi bukan jam 7.59 ya. Ini lah ini berapaan? 7.59 di jam 8 itu. Iya, Jadi pokoknya tergantung di kita. Nanti di akhir kita adain latihan. Ini untuk Mas Danang membantu banget nih.